Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Dika. Kali ini aku akan bercerita mengenai bercakap peristiwa sesuai dengan segmen aku. Kali ini aku ngomong sendiri, jadi akan menceritakan dari pengalaman-pengalaman dari sumber yang sudah aku ambil. Tentunya kita lanjut aja supaya nggak lama-lama, maka dari itu kita lanjut ke intronya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja. Jadi ini dari beberapa sumber yang aku dapat, terus aku petik satu untuk aku ceritakan kepada kalian semuanya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan cerita aku. Semoga suara aku juga nggak bikin ngantuk ya. Jadi ini judulnya adalah Astana Ratu Anjani. Aku ambil dari Twitter yang bernama MVP Mystics. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Twitternya. Kalian bisa baca-baca yang sudah tertera di situ. Oke, kita lanjut dan suara rintik hujan mungkin bisa membawa alunan semakin drastis. Kerennya ya. Drastis gimana sih? Ya, oke. Kita lanjut aja ya. Pamulang 2013. Hari itu saya seperti biasa berada di salah satu kedai saya. Dahulu saya merintis usaha kedai kopi dan sering berada di sana untuk sekedar nongkrong atau mengarahkan barista dan berbagai trik yang saya ketahui untuk membuat latte art. Jadi, seorang pemilik toko, kedai, atau kedai kopi ini. Jadi, seorang kedai kopi ini, dia sedang mengajarkan baristanya cara membuat latte art. Jadi, kopi yang dibentuk-bentuk gitu loh ya, namanya ya. Oke, sekarang lanjut. Saat itu, setelah selesai melatih mereka, saya beranjak ke bangku kosong yang ada di sudut kedai ini. Di tangan saya ada sebuah novel paling fenomenal yang merubah wajah pendakian Indonesia. Apalagi kalau bukan 5 cm. Nah, kalau kalian yang suka hobi banget hiking atau mungkin naik gunung, kalian jangan lupa untuk menonton filmnya 5 cm tuh. Bagus banget. Aku udah pada nonton. Dan filmnya tuh oke banget untuk dari persahabatannya, tentang pertemanan yang ada di dalam filmnya tuh juga erat banget bagusnya. Kita lanjut, balik lagi ke ceritanya. Terus, melalui buku yang sudah dipegangnya, dunia pendakian menjadi suatu hal yang sangat prestis dan menarik. Padahal dahulu, kegiatan ini hanya digemari segelintir orang dengan tampang sangar dan gondrong dengan konotasi buang-buang waktu. Ya nggak sih? Kadang kita merasa kayak, apaan sih pendakian tuh kayak buang-buang waktu banget gitu loh. Terus, kebanyakan mayoritas orang-orang yang suka mendaki gunung itu kan kadang identiknya dengan rambutnya gondrong. Atau sekarang juga nggak begitu-begitu banget ya. Bahkan banyak yang suka banget untuk mendaki, apalagi kalau misalnya musimnya musim panas ya. Kalau misalnya musim dingin mungkin agak dingin banget gitu. Kita lanjut. Saya mulai membaca novel yang sudah saya tamatkan lebih dari 5 kali itu ditemani dengan buatan kopinya tadi. Sampai suatu ketika, saat saya masih konsentrasi dengan bacaan saya, sebuah ucapan lembut mendarat di pipi saya. Refleks saya menengok ke samping. Di sana berdiri seorang perempuan dengan wajah yang sumringah. Wajah sumringah tuh kayak senyum. Jadi seorang pemilik kedai kopinya ini, dia duduk di samping, di sudut tempatnya dia duduk, terus dia tiba-tiba menoleh mungkin karena mata ekornya tuh melihat lirikan ke kanan atau ke kiri di bagian jendela. Terus ternyata ada sesosok perempuan yang tersenyum di hadapannya. Ngeri. Teriakan itu sukses membuat saya mendapatkan sebuah pukulan pelan di kepala saya. Jan, panggil seorang perempuan itu. Membantu saya membenarkan namanya. Saya bergeming sambil tertawa. Gak mau, pokoknya Jono. Kata saya enggan memanggil dengan nama asli perempuan ini. Jani lalu berpindah ke samping saya dan segera merebahkan tubuhnya ke sofa panjang. Ia kelihatan kelelahan sambil terus menggerutu. Jadi, Jani itu adalah temannya si pemilik kedai kopi ini. Dia duduk di samping saya yang ada di sudut tempat tadi. Ngapain lu kesini? Sana, pulang lu. Ntar sepi lu warkop gue kalau ada lu. Wih, kata saya bercanda. Jadi mereka saling bercandaan sama karyawannya. Oke, numpang tidur lah. Ngantuk abis ngedit ngeskripsi. Wah, apa nih ngeskripsi?
Aduh, dengan kata-kata yang mungkin bercandanya saking akrabnya, ya ada kata-kata kayak gitu yang nggak bakal aku bawakan. Jawabnya tidak mempedulikan para barista dan beberapa tamu lain yang melihat tingkahnya sambil tertawa. Jadi kalau misalnya kita bercandaan sama teman sendiri gitu kan asik ya. Maka dari itu kadang orang melihat bercandaan kita gitu loh. Saya hanya geleng-geleng melihat kelakuan Jani. Saya bangkit dari sofa tersebut dan masuk ke bar. Ke bar itu adalah meja untuk membuat kopinya. Saya buatkan untuk dia es coklat banana, minuman favorit Jani. Ketika saya kembali, Jani sudah standby duduk kayak anak kecil yang nunggu makan siang. Wajahnya sumringah sambil melihat ke arah es coklat pisang yang saya bawa. Jadi tiba-tiba, Jani yang duduk di samping saya tadi, si pemilik kedai kopi tadi, dia tiba-tiba udah beranjak gitu loh. Jadi saya yang udah keluar dari sofa, dari kursi sudut itu, tiba-tiba dia mengikuti tanpa sepengetahuan kita. Bentar, gue aduk dulu, kata saya, sambil mencelupkan jari telunjuk saya ke minuman itu dan memutar-mutar ke dalamnya. Jorok banget, bro! Teriak Jani tuh, sambil narik minuman dari tangan saya lalu tanpa sungkan meminumnya. Seperti dua teman yang sudah lama gak ketemu, kami mengobrol, bercanda, dan saling ejek satu sama lain. Nah, ini nih. Sampai akhirnya, Jani hendak merencanakan pendakian. Jan, gimana nih? Gimana apaan? Rinjani minggu depan yuk. Wah, ngajakin daki nih. Ogah, bosan. Baru tahun kemarin kan ke sana. Kerinci aja yuk. Ajak saya. Yah, lu mah belagu amat ya. Mentang-mentang udah 3 kali. Ayo dong, temenin gue nih. Remedi. Ngulangin lagi maksudnya. Remedi adalah istilah yang dipakai para pendaki yang gagal muncak dan ingin mengulangi pendakiannya. Oh alah, jadi gitu. Aku baru tahu ini nih. Remedi adalah istilah yang dipakai para pendaki yang gagal muncak dan ingin mengulangi pendakiannya. Nah, ini notes buat aku juga karena aku baru tahu ini kata-kata itu. Saya ragu, bagaimanapun saya sudah sangat ingin ke Kerinci waktu itu. Ayo dong, gak kangen lu sama Pak Saat? Tiket gue bayarin deh, temenin gue please. Rengek Jani sambil menoel-noel lengan saya. Jadi sambil toel-toel. Ayolah, ayolah. Jadi Jani itu mengajak saya untuk ke Rinjani tadi ya. Gimana ya? Jawabnya cepat sambil mengangguk-angguk. Aduh, ya udah, gue temenin. Akhirnya saya mengalah dan akan menemani Jani Remedi ke Rinjani. Jani bersorak riang banget. Kayaknya emang itu tujuan dia datang ke warkop saya hari ini. Nah, yuk jalan, kata Jani tiba-tiba aja. Lah, jalan kemana? Kan kata lu minggu depan. Kata saya kaget. Ya bener-bener kaget ya. Kalau misalnya aku diajaknya itu bener-bener kaget tuh. Yuk sekarang jalan. Jalan kemana gitu loh. Ke rumah gue lah. Lu ngomong ke papa gue biar gue izinin. Dia bilang gitu. Yuk, Rimbun, mau ikut juga? Yuk, yuk. Jawab Jani enteng sambil seakan-akan mengajak Rimbun. Jadi Rimbun itu adalah temannya. Jadi ini bisa kita deskripsikan itu ada 3 orang tokoh, termasuk saya tadi, dan juga Jani, dan juga Rimbun. Jadi gitu. Si monyet emang belum izin gitu, kata Jani nih, menggeleng kecil lalu tertawa. Saya nggak tahu kenapa Allah mempertemukan saya dengan perempuan ini. Namanya Jani. Kami bukanlah teman lama atau tinggal di tempat yang berdekatan. Pertemuan pertama kami terjadi sekitar setahun yang lalu saat saya berada di jalur Summit Rinjani. Rimbun, yang saat itu sudah mengikuti saya, tiba-tiba saya memberi kode agar saya berjalan ke salah satu spot di pinggir jalan utama. Rimbun kali itu seakan menarik saya dengan wajah cemas yang awalnya saya nggak tahu karena apa. Karena posisi saya itu sebagai sweeper. Sweeper itu di bagian belakang, teman-teman. Jadi kemarin, kapan ya? Mungkin aku udah bikin videonya sama teman aku, bareng sama teman aku yang udah pernah melakukan pendakian. Yang mana sweeper itu adalah orang yang bagian belakang antara kelompok anggota kita gitu.
Jadi dia tugasnya untuk mencari anggota kita yang jumlahnya itu misalnya katakanlah 10, ya kita harus pastikan 10 orang yang mendaki. Saya sampaikan via handle takeaway. Untuk rombongan di depan berjalan terus dan saya akan menyusul. Oke. Setelah ababat saya terima rombongan, saya mengikuti arah yang ditujukan Rimbun. Ketika saya sampai di sana, saya mendapati seorang perempuan sedang duduk sendirian dengan tubuh menggigil kencang karena kedinginan. Mukanya pucat, pasi. Jadi, tokoh karakter saya tadi itu dia sudah sampai puncak dan menemukan seorang perempuan yang sedang menggigil. Menggigil itu sangat kedinginan banget gitu. Saya hendak melangkah maju untuk menolongnya, tapi saya berhenti karena tiba-tiba saya teringat Sarah. Oh, ada 4 karakter nih. Tambah lagi. Sosok yang saya temui di pendakian dan saya tidak sadari adalah lelembut Gunung Salak. Wah! Ngeri nih. Saya melihat ke Rimbun saat itu dan Rimbun yang seakan tahu kekhawatiran saya berkata, "Tolonglah, dia manusia." Kata Rimbun nih. Setelah diyakinkan Rimbun, saya mendekat lagi ke posisi perempuan itu. Setelah menyapa dan memohon izin untuk membantu, saya lalu menggendong perempuan itu turun ke tenda tim saya di Pelawangan Sembalun. Sambil menggendong, saya kabari rombongan saya yang tadi sudah duluan melalui HT. Cek, tim. Sorry ya, gue harus balik ke Pelawangan dulu nih. Gue harus balik ke Pelawangan duluan. Ada yang hipo di jalur. Nanti gue ceritain di bawah. Selamat bersanding di Astana Ratu Anjani ya semua. Sorry gak bisa nemenin. Bang John, gue titip anak-anak ya. Hati-hati. Pesan saya kepada rombongan yang di atas. Ternyata karakter saya itu tidak melanjutkan lagi untuk pendakiannya. Sesampainya di tenda, saya langsung masukkan perempuan tadi ke dalam sleeping bag. Mungkin biar nggak kedinginan, jadi biar agak hangat gitu tubuhnya. Saya buatkan dia air hangat dan saya minumkan berkali-kali sambil mengusap-ngusap tangannya untuk mentransfer panas. Jadi tubuhnya itu biar netral, nggak kedinginan lagi dan ada kayak kehangatan di bagian tubuhnya lah ya. Syukurlah, perlahan kondisinya mulai stabil dan suhu tubuhnya mulai menghangat. Bentar, kita lanjut. Saya kemudian berinisiatif membuat perapian kecil untuk menghangatkan lingkungan sekitar tenda. Jadi mungkin kayak membuat api unggun gitu ya. Saat itu hari masih menjelang subuh karena rombongan saya berniat summit saat sunrise. Mungkin rombongannya itu masih tetap untuk mendaki ke atas, masih menunggu untuk sunrise tiba baru turun, mungkin gitu. Udah mendingan, saya tinggal ke depan bikin perapian sebentar ya. Kata saya izin ke seorang perempuan itu tadi. Sama seperti yang sudah-sudah, semua ucapan saya hanya dibalas anggukan pelan. Jadi karakter saya yang menemukan seorang wanita yang ada di pendakiannya itu, seorang perempuannya itu tidak ngebales dengan ucapan, melainkan hanya anggukan aja. Ya mungkin kita udah kayak pikir 2 kali apakah itu seorang manusia atau mungkin lembut. Nah, sama seperti yang sudah tadi. Oh ini udah ternyata. Kita lanjut. Dia hanya membalas senyuman kepada saya. Ketika sedang membuat perapian dan menyeduh susu coklat, tenda tempat wanita tadi saya taruh terbuka dan dia nyebulin kepalanya keluar tenda. Kenapa keluar? Di luar dingin. Dalam aja, benar saya lagi bikin susu coklat nih. Diminum nanti ya, kata saya. I'm fine, kata seorang perempuan itu tadi. Itu kalimat pertama yang dia ucapkan sejak pertemuan kami tadi. Jadi sejak pertemuan pertama sampai udah kenal, udah ngobrol bareng, belum ngobrol sih, udah diajak ke tenda bareng, itu belum ngobrol. Dan cuma bilang, I'm fine. Yang berarti saya baik-baik aja gitu. Setelah perapian jadi dan susu hangat siap, saya masuk ke dalam tenda sambil menawari susu tersebut. Perempuan itu nampak sudah sangat sehat. Lalu masih sambil menggenggam gelas berisi susu. Lalu
Masih sambil menggenggam gelas berisi susu coklat buatan saya tadi, perempuan itu bilang, "Makasih ya mas, maaf saya jadi ngerepotin, karena mas jadi gagal muncak deh ya." Ada nada sedih yang saya tangkap dari nada suaranya yang bergetar. Mungkin dia ngomongin itu agak bergetar-getar suaranya mungkin. "Oh santai-santai, saya sudah pernah muncak kok," jawab saya secara santai. "Oh iya, Jani," katanya singkat sambil mengulurkan tangannya ke saya. "Rama," jawab saya sambil nerima uluran tangannya. Jadi mungkin ada temennya yang ada di sekitar situ gitu. Menit-menit berikutnya kami habiskan buat ngobrol di depan perapian. Saya juga tanya kenapa dia bisa sendirian di sana. Kemana teman-temannya dan lain-lain mungkin gitu. Jawaban Jani saat itu jujur bikin saya emosi dan semakin yakin kita harus cari orang yang tepat untuk teman mendaki. Jani bilang teman-temannya termasuk pacarnya tetap lanjut summit dan ninggalin dia di jalur setelah dia bilang dia nggak kuat dan mau balik. Itulah awal pertemuan saya dengan Jani dan sekarang Jani mengajak saya untuk ke Rinjani lagi. Saksi pertemuan pertama kami berdua. Wow. Jadi karakter saya tadi dengan Jani itu ternyata mereka dipertemukan di Gunung Rinjani itu tadi. Dan kali itu si Jani itu mengajak kembali untuk mendaki di Rinjani. Wow. Tapi sebelumnya saya ditumbalkan untuk dapat izin dari papanya Jani. Oh, maksudnya tumbalkan itu untuk ngobrol ke orang tuanya si Jani gitu. Minta izin. Gak susah sebenarnya untuk saya dapatkan izin pergi berdua dengan Jani. Terlebih Om Pri. Tahu saya lah yang menyelamatkan nyawa anaknya setelah ditinggal si monyet. Panggilan Om Pri ke pacar Jani yang tega ninggalin anaknya Hippo di pendakian 2 tahun lalu. Pendakian tahun lalu. "Oke, boleh gue titip anak gue ya, Ram," pesan Om Pri di akhir obrolan terakhir. Saya melirik ke Jani, senyumnya itu lebar gitu. Remedinya akan jadi dan cita-citanya mencapai Astana Ratu Anjani akan terwujud dalam waktu dekat. Wow. Kami pun kembali ke warkop saya. Saat itu juga kami menyusun ROP untuk perjalanan kami ke Rinjani pekan depan. Tak lupa, kami mengontak rekan kami yang ada di Lombok. Oh, jadi rencana mau bareng-bareng dan udah saling berkomunikasi bareng sama teman-temannya untuk mengajak pendakian selanjutnya. Walaupun Jani kelihatan excited banget untuk pendakian kali ini, entah kenapa perasaannya saya nggak enak gitu. Wow. Kenapa nih? Lombok, seminggu kemudian. Kami berdua mendarat di Lombok. Jani semangat banget untuk ambil carrier. Wah. Karir di Depek di bandara. Kami berjalan ke pintu keluar dan disambut oleh Bang Yon dan Lale Noni. Saya langsung memeluk keduanya dan memperkenalkan Jani. "Bang Yon, ini teman aku, bla bla bla." Mungkin udah saling perkenalan. Keduanya berumur 3 tahun lebih tua dari saya. Namun, Lele Nonik menolak saya panggil Kak. Jadi kayak panggilannya kayak langsung kayak sebaya gitu, seusiaan gitu. Oke. Kita lanjut, kita skip bagian ini. Lanjut. Tujuan pertama kali atas request saya adalah makan pecing, kangkung taliwang. Wah, kalau misalnya di Lombok emang paling enak ayam taliwang ya. Dan sambal taliwangnya emang enak banget sih. Lokasi yang tidak pernah saya lewatkan setiap kali berkunjung ke Lombok. Oh, memang, aku sendiri belum pernah ke Lombok, jadi belum pernah ngerasain yang namanya seperti keindahan dari Pulau Lombok sendiri. Tapi kalau misalnya makan ayam taliwang di kota aku udah banyak banget sih. Walaupun mungkin ada yang banyak lecing pelengkung, apa-apa, itulah makanan-makanannya. Kangkung aku singkat malah jadi pelengkung. Oke. Entah kenapa buat saya yang di Lombok itu memang terasa khas. Ya memang. Kalau misalnya kita jajan yang ada di kota-kota manapun dengan karakter khas makanan manapun itu, emang pasti yang paling enak karena yang apa ya? Karena memang pionernya gitu loh. Oke. Kita lanjut. Kami berjalan terus ke arah parkiran mobil.
Sepanjang jalan menuju parkiran, saya mengedarkan pandangan saya memperhatikan kondisi bandara yang hiruk pikuk di dalamnya. Pandangan saya tertuju pada sebuah sudut yang ada penari tradisionalnya. Sepertinya ini bentuk sambutan kepada tamu dan pendatang yang lazim ada di airport. Saya sempat menatap ke arah penari itu dan memperhatikan gerakannya. Hingga tanpa sengaja tatapan kami saling bertemu. Jadi kita kadang kalau misalnya menonton seorang penari gitu kan, kadang kita kayak, wah, tersipu malu, kadang kita buang muka dulu. Terus kita kembalikan lagi pandangannya ke penarinya itu tadi. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita tiba-tiba saling tatap, nah, gitu. Terus kita lanjut, saya mempercepat langkah saya hingga sampai ke mobil dan tidak membicarakan apapun kepada penari tadi yang ada di sepanjang jalan. Singkat ceritanya, kami sampai di salah satu rumah makan legendaris di Mataram, Cakranegara. Sambil menikmati ayam taliwang dan plecing kangkung, kami ngobrol banyak seputar rencana pendakian dan kenapa saya tidak jadi ke Kerinci dengan rombongan saya yang biasanya. Wow. Di tengah obrolan saya teringat penari yang saya temui tadi di bandara. Saya lalu mengatakannya pada Lale. Lale itu adalah temannya yang ada di Lombok tadi. Lale, bandara Lombok sekarang keren ya. Ada tarian-tarian yang menyambut penumpang gitu, kata saya sambil menyuap nasi. Tarian yang mana? Tidak ada, jawab Lale ragu. Oh, loh, tadi saya lihat kok pada kita jalan ke mobil gitu loh. Ada penari pakai baju adat kayak permaisuri itu. Jelas saya dengan keyakinan, penuh keyakinan. Saya kayaknya salah lihat kamu kayaknya. Dia bilang gitu ke saya, karakter saya itu. Hah? Saya salah lihat? Serius? Masih kayak keheran-heranan gitu. Saya refleks melihat ke arah Bang Yon. Bang Yon itu mungkin temannya yang jadi pengemudi mobilnya, yang mengajak untuk ke rumah makan tadi, ke ayam taliwang itu. Permaisuri apaan sih? Halusinasi aja lu, Rambo. Gue gak lihat apa-apa yang mungkin tadi ada di bandara gitu. Kan gue yang mau ketemu Ratu Anjani. Kok malah lu yang halu deh? Dia bilang gitu. Lale Nonik segera melihat ke arah Jani dan menegurnya dengan halus. Hati-hati bicaranya ya, Dek Jani. Nanti kamu beneran ketemu loh. Hah? Jani menendang kaki saya di bawah meja, lalu bertanya, kenapa? Karena dia tidak merasa ucapannya aneh-aneh dan salah. Saya mengangkat alis saya, tanda saya pun tidak mengetahuinya. Dejani, memang, kenapa ingin ketemu Ratu Anjani? Ngeri nih. Namun, suatu ketika Om Pri terpisah dari rombongan dan tersesat. Wah, astagfirullahaladzim. Saat mencari jalan keluar dan rimbanya hutan belantara, Om Pri bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian tidak lazim di zaman itu. Wanita ini lalu menemani Om Pri sampai akhirnya ia berhasil menemukan jalan untuk turun ke sabana bawah. Anehnya, ketika itu juga wanita tadi izin pamit untuk kembali lagi ke atas. Jadi udah ketemu di bawah, tapi wanitanya itu minta izin untuk ke atas lagi gitu. Jadi seorang Om Pri-nya tadi, dia diantar oleh seorang wanita untuk ke bawah. Setelah ke bawah, seorang wanitanya itu mau berpamitan untuk ke atas loh. Saat ditanya siapa namanya dan tinggal di mana oleh Om Pri tadi, wanita itu mengaku bernama Anjani dan tinggal di sini, di Gunung Anjani. Di Gunung Rinjani, maaf. Om Pri muda yang tidak begitu menangkap maksud wanita tersebut, lalu hanya mengiyakan dan meneruskan perjalanannya pulang tanpa berpikir yang aneh-aneh. Ya, memang kalau misalnya kalian mendaki gunung atau perbukitan atau apapun, kalian jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kalian harus berpikir positif dan kita harus mendoakan bahwa alam itu keindahan Indonesia, keindahan alam yang benar-benar udah
eh, berwarna asri hijau, kita harus benar-benar saling menjaga. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan pada kencing sembarangan. Jangan pada berkata kasar. Jangan saling toyor-toyoran sama teman, bercandanya berlebihan. Terus kalian itu harus yang benar-benar saling jaga tali persaudaraan kalian selagi kalian itu bersama gitu. Mendengar hal itu, Ean langsung bersujud syukur dengan suara yang bergetar, berkata, "Terima kasih Ratu, sudah mengantarkan anak hamba pulang ke rumah." Ompri memperhatikan Eyang dengan bingung. "Kenapa, Bu?" Lalu saat itulah Eyang menceritakan tentang sang Ratu Anjani yang konon bersemayam di Gunung Rinjani. Kisah itu begitu berkesan dan pengalaman yang tidak terlupakan yang dialami oleh Ompri tadi akhirnya menjadi alasan ia memberi nama Anjani kepada anak perempuannya. Oh alah, jadi gitu. Hal itu sebagai bentuk rasa kagum dan terima kasihnya. Nah, karena itu aku kepengen banget bisa mendaki Rinjani. Dan kalau bisa ketemu sama Ratu, aku mau bilang terima kasih juga sudah menyelamatkan Papa. Karena mungkin kalau Papa saat itu tersesat dan terjadi yang tidak-tidak, aku nggak akan ada di dunia ini. Jawab si Jani tersenyum. Jawab Jani panjang lebar. Oh, jadi Jani itu menceritakan kepada teman-temannya untuk mengajak teman-temannya itu mendaki di Gunung Rinjani. Karena si Jani itu dari cerita papanya yang pernah berpengalaman mendaki Gunung Rinjani, pernah tersesat. Tapi papanya itu bisa kembali lagi atas dasar waktu itu dia bertemu seorang wanita yang namanya Anjani tadi. Dan setelah diajak turun ke bawah, dicarikan jalan sama aja, jalur jalan ke bawah. Terus tiba-tiba seorang perempuannya itu tiba-tiba untuk berpamitan untuk lanjut ke atas. Dan waktu ditanya namanya siapa, namanya Anjani, dan di mana lokasi tinggalnya, tinggalnya di sini. Nah, tapi papanya si Jani tadi, dia belum ngerti kalau dia itu bukanlah sosok seorang manusia. Wah, ngeri. Saya dan Jani menyimak dengan antusias. Cara penyampaian Lale yang luas namun juga dengan hati-hati membuat saya yakin Lale Nonik memang seorang yang cerdas. Wow. Wah, ngeri nih. Belakangan, dari Bang Yon, saya tahu Lale masih keturunan bangsawan Lombok. Namun Lale memilih menyembunyikan identitas kebangsawanannya, dan berbaur sebagai masyarakat biasa. Seusai makan dan bercerita seputar Ratu Anjani, kami bergegas langsung ke Senaru. Tujuan awal kami ke Senaru adalah rumah Pak Saat. Pak Saat adalah warga lokal Semeru yang saya kenal waktu pertama kali naik ke Rinjani. Wow. Kita lanjut aja, kita scroll. Karena tadi aku udah baca sepintas aja sih. Jadi ini aku langsung cari yang benar-benar langsung mungkin yang bagian-bagian yang aku akan ceritakan gitu. Lanjut. Bang Yon memang salah satu orang yang memiliki kekurangan bisa melihat sosok tak kasat mata. Wah, jadi Bang Yon itu selagi dia memimpin jalannya pendakian, dia itu juga indigo. Lah, itu yang diomongin ada di gerbang, kata saya sambil menunjuk sosok seorang penari dengan bibir. Kampret, pergi loh. Bang Yon sambil memberikan gestur mengusir ke arah gerbang. Bla bla bla. Pokoknya jangan langsung naik ke Pelawangan Senaru. Gua susul lo ke Segara. Besok paginya baru kita bareng-bareng naik Pelawangan Senaru. Langsung sikat turun ke Pak Saat lagi. Gimana? Jelas Bang Yon panjang lebar. Beliau memberikan arahan kepada teman-temannya supaya arahannya itu benar-benar untuk diikuti gitu. Dan rombongan-rombongannya tadi itu udah mengikuti arahannya Bang Yon. Nah, setelah itu
setelah menujui tentang skenario yang ada dari pikirannya Bang Yon tadi, saya dan Bang Yon menyampaikan ke Jani dan dia menyetujui sebuah rencana itu. Setelah persiapan dan rencananya dirasa cukup, mereka bergegas ke pos pendakian TNGR di Simbalun. Oke. Wah, ceritanya panjang banget, tapi seru nih ceritanya. Aku skip lagi ya, karena udah kayak setengah jam aja nih, gak kerasa. Cepet banget. Terus, saya menyimak sambil mengangguk-anggukan kepala. Dan akhirnya mereka lah yang lanjut ke tempat pendakian itu. Oke, karena ceritanya itu masih panjang banget. Kalau misalnya aku ceritakan di sini semuanya mungkin bakalan 1 jam lebih atau mungkin bakal 2 jam. Karena aku sendiri juga seneng banget untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman mistis atau pengalaman horor yang pernah kalian alami, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, maka aku akan ngebalas satu persatu dan akan aku baca satu persatu supaya aku bisa menceritakan secara improvisasi atau mungkin kita bisa langsung ngobrol, boleh banget kalau misalnya kalian berkenan. Dan mungkin aku akan cari-cari cerita lagi atau mungkin kalau kalian punya cerita yang ada di Twitter, mungkin bisa kalian kontak aja di bawah. Kalian tulis di bawah di komentar. Kalian tulis di komentar di bawah, Bang, kalau misalnya kamu ceritain ceritanya, kisahnya ini gimana gitu. Kalian udah bikin tweetnya di Twitter gitu. Jadi nanti aku akan bikin segmen seperti kayak gini. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa selagi kalian akan aktivitas, melakukan kegiatan untuk esok harinya supaya kalian lancar dan selalu aman dan selalu ada diberkatinya. Jadi gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.